أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rezi Creator. Saya Rezi, bakal membagikan konten mengenai kisah, sejarah, cerita zaman Rasulullah dan wasiat Rasulullah untuk umatnya yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Malam pertama di alam kubur. Saat ajal menjemput, tak ada yang bisa menyangkalnya, tak ada yang bisa mengelak. Dunia ini hanya sementara, tempat yang abadi itu ada setelah kematian. Seelok apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, maka tetap yang akan membawa dan menemani dia di alam kubur adalah sahabat setianya, yakni amal perbuatan ia selama di dunia. Namun, tahukah saudara ketika keluarga telah meninggalkan pekuburan, dan ketika malam tiba, bagaimanakah suasana malam pertama di alam kubur? Bagaimana kedahsyatan siksaannya? Dosa-dosa apakah yang menyebabkan siksaan kubur? Bagaimana kaedah menjemput kematian terindah? Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diridhoi. Masuklah dalam jemaah hamba-hambaku, dan masuk pula dalam surgaku. Pada hari itu ia begitu bahagia, menikmati indahnya alam ciptaan Allah, bersama anak dan keluarga, penuh keceriaan, hidup dalam kesenangan dan kehidupan yang terjamin, tertawa melihat telatak anak-anaknya, demikian pula dia ditertawakan oleh anak-anaknya. Lalu tiba-tiba ia didatangi oleh suatu malam di saat dia dijemput oleh kematiannya. Sakaratul maut, dan datangnya sakaratul maut itu benar. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya, ditiuplah sangkakala hari terlaksananya ancaman. Setiap jiwa datang dengan malaikat yang jadi saksi, sungguh kami lalai akan kenyataan ini, maka kami singkapkan kaki tanganmu pada hari itu hingga penglihatanmu menjadi jelas. Qaf 19-22. Malam itulah malam pertama ia berada dalam alam kubur, sendiri dikecam oleh kesunyian, tanpa anak dan istri, suami juga sahabat karib yang ada hanyalah amal. Inilah malam pertama anak kita menjadi yatim, dan istri, suami kita menjadi janda, duda. Malam pertama yang menggusur dari tempat tidur yang empuk menuju dinginnya tanah berselimutkan kafan. Inilah malam yang mengusir kita dari rumah mewah dan megah, menempati liang lahat yang gelap dan sempit. Kemarin malam kita masih berpesta, makan dan minum bersama sahabat karib, tiba-tiba kita masuk pada malam pertama di mana kita menjadi santapan cacing tanah dan serangga. Pada malam ini kita baru sadar, ternyata, harta, keluarga, pekerjaan yang keras kita mencarinya sampai lalai dari mengingati Allah. Tidak sedikit pun daripada semua itu menemani dan membela kita. Allah berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. At-Takatsur 1-3. Inilah malam episode pertama dari alam akhirat. Kuburan boleh menjadi taman surga, sebaliknya ia boleh menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Inilah kematian datang dengan tiba-tiba. Ia datang tepat pada waktunya, tidak lambat dan tidak cepat meragut dengan paksa, melenyapkan segala nikmat dunia. Tidak pernah menilai kita tua atau muda, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Ia datang untuk mengeluarkan manusia dari alam kehidupan yang selama ini kita jalani. Ketahuilah rumah yang kukuh dan megah tidak akan mampu membentengi datangnya sang pencabut nyawa. Banyaknya uang di bank tidak mampu memberi rasuah kepada malaikat untuk undurkan waktu kematiannya. Inilah realiti kematian. Sudah bersiapkah kita menghadapi malam pertamanya? Bukankah Rasulullah ada bersabda, orang yang bijak adalah yang sentiasa mengingati mati di antara kamu, dan ada bekalan setelah kematiannya. Marilah kita siapkan bekalan untuk menjadi penyinar di alam kubur nanti. Demi Allah, tiada yang sanggup menerangkannya melainkan dengan iman dan amal yang soleh. Metode menjemput kematian. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan.
sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah berakhirnya kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang menuju kepada kematian kita. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang penzina mati di katil hotel di atas perut pasangannya, seorang penagih dadah mati ketika menghisapnya, dan para penjudi mati di atas meja judinya? Begitu juga kita pernah mendengar ahli ibadah mati di atas tikar sejadahnya. Alangkah malangnya, saat ajal tiba kita masih berlumur dosa berbalut nista. Inilah malam pertama kita di alam kubur, sendiri, dicekam sepi gelap yang tidak pernah terbayang. Hilanglah sudah semua gemerlapnya dunia. Rumah dengan jerih payah bertahun-tahun telah kita bangunkan. Istri, suami dan pengabdiannya begitu tulus. Anak, yang padanya darah daging kita. Orang tua yang titisan kasih sayangnya mengalir di tubuh kita, dan pekerjaan yang bermati-matian kita habiskan waktu untuknya. Kereta mewah yang selalu menjadi kebanggaan, tapi kini hari itu telah pergi, masa pun telah tiada, yang tersisa hanya dosa, yang terus terbayang. Teringat akan istri, suami yang sentiasa dinafikan hak-haknya. Anak, yang telah kita kotori tubuhnya dari nafkah yang haram. Orang tua, yang di sisa hidupnya belum sempat dibahagiakan. Sahabat karib, yang meminta bantuan kita biarkan, dan kawan-kawan, yang telah banyak kita kecewakan. Fase-fase alam kubur, kesempitan kubur, pertanyaan malaikat, azab atau nikmat kubur, ditempatkannya ruh dan kebangkitan. Alam kubur adalah alam perantaraan kehidupan dunia dan akhirat yang dimulai setelah kematian dan berakhir selepas kebangkitan. Selama masa ini, seorang yang beriman merasa bahagia, sementara orang kafir merasa sengsara. Orang yang sudah mati akan dihimpit dalam kubur, siapapun ia kafir atau muslim akan merasakan himpitan kubur. Bedanya penyimpitan yang dirasakan seorang mukmin tidak berlaku selamanya, tidak seperti orang kafir yang akan berterusan himpitan kuburnya sampai hancur tulang-tulangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan, seandainya ada orang yang selamat darinya, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az akan mengalami himpitan kubur, padahal ia adalah seorang pemimpin penuh kemuliaan. Kematiannya menggoncangkan Arsy, dibukakan baginya pintu-pintu langit, kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dari Rasulullah. Kematiannya menggoncangkan Arsy, dibukakan baginya pintu-pintu langit, pintu yang banyak, kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 malaikat, maka sungguh ia mengalami himpitan kubur, kemudian Allah melapangkannya. Apabila Sa'ad bin Mu'az seorang pemimpin yang besar, hamba Allah yang soleh dan mendapatkan mati syahid mengalami himpitan kubur, bagaimana dengan kita? Allahu Akbar, ya Allah terimalah taubatku, selamatkanlah aku dari azab kubur. Terdengarlah seruan dari langit, benar. Hambaku, hamparkan baginya tikar dari surga, lalu angin dan wangi surga datang kepadanya kemudian kubur diluaskan seluas mata memandang. Seorang yang rupawan datang menemaninya, yang tiada lain itulah amal solehnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi. Terdengarlah suara penyeru dari langit. Hambaku ini seorang pendusta. Hamparkan padanya tikar dari api neraka, bukakan baginya pintu neraka, panas dan keringnya neraka mendatanginya. Kubur disempitkan sampai pecah tulang-tulangnya, seorang berwajah buruk berpakaian buruk dan berbau busuk datang kepadanya. Yang tiada lain itulah amal buruknya. Tragedi, siksa kubur. Aisyah bertanya tentang azab kubur, Rasulullah menjawab, ya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari, dalam kitab Al-Janais. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah berdoa dalam sholatnya, ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang derhaka kepada Allah tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan besi, hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saatnya kita menyaksikan kejadian nyata tentang siksa kubur yang berlaku di Jazirah Arab. Seorang pemuda yang dikeluarkan dari kuburnya setelah beberapa jam dia dikuburkan. Akibat mengalami azab kubur, pemuda tersebut telah berubah wajah dan jasadnya. Pemuda tersebut merupakan remaja muslim yang meninggal pada usia 18 tahun, seorang pemuda yang rusak akhlak dan agamanya, dan sering melalaikan sholat. Hampir 3 jam pemuda tersebut dikuburkan. Pihak keluarga meminta kubur tersebut digali semula untuk keperluan tertentu. Dan apa yang terjadi selepas mayat tersebut dikeluarkan? Pandangan yang sangat mengaibkan. Rambut yang hitam menjadi putih. Dari mulut dan hidung keluar darah yang masih merah pekat, seperti baru mengalami siksaan kubur yang sangat keras, seperti ada yang memukul di bagian belakang kepalanya, dengan wajah seperti dilemas dan membeku. Suara jeritan jutaan manusia di alam bumi yang lain, di sebuah lubang galian yang berada di daerah Siberia. Dr. Azakov bersama kumpulannya telah melakukan sebuah kajian tentang pergerakan perut bumi di daerah Siberia, Rusia. Kemudian mereka memasang alat pembesar suara supersensif untuk mendengar suara pergerakan perut bumi. Sebuah penemuan yang sangat mengejutkan, ketika mesin penggali sampai pada salah satu perut kulit bumi, dari ruang alam bumi yang lain, terdengar suara manusia berteriakan sangat keras dalam kesakitan, bahkan suara jeritan itu jumlahnya bukan seorang tetapi ribuan bahkan jutaan orang. Sebagai seorang muslim kita tidak akan ragu lagi bahwa suara tersebut adalah suara manusia yang sedang disiksa di alam kubur. Sebab-sebab siksa kubur. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh menyebutkan ada beberapa dosa dan maksiat yang dapat menyebabkan kita disiksa di alam kubur, di antaranya 1. Melalaikan sholat. 2. Membaca Al-Quran kemudian melupakannya. 3. Tidak bersuci setelah membuang hadas kecil. 4. Berkata bohong. 5. Tidak membayar zakat. 6. Corak kehidupan yang berlebih-lebihan. 7. Memakan riba. 8. Rasuah. 9. Memfitnah sesama saudara muslim. 10. Khianat terhadap amanah. 11. Enggan menolong sesama muslim. 12. Meminum arak. 13. Berzina. 14. Membunuh. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang kau minta dariku, dan yang kau harapkan dariku. Ampunanku bagimu yang meminta dan tidak bagi yang enggan. Wahai anak Adam, meskipun dosamu sepenuh petala langit, kemudian engkau meminta ampun padaku. Ampunanku bagimu dan tidak bagi yang enggan. Wahai anak Adam, seandainya kau datang padaku dengan kesalahan seluas bumi, kemudian engkau datang kepadaku, dan tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan berikan kepadamu ampunan. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya Allah, terimalah taubatku. Alangkah bahagianya, seandainya maut menjemput kita sedang berurai air mata merasakan manisnya iman dalam sujud penghambaan, rindu akan perjumpaan dengannya. Alangkah indahnya air mata yang selalu berlinang dari munajat seorang anak soleh kepada Allah. Merindukan kemuliaan dan keselamatan bagi kedua orang tuanya, taburan doanya menjadi cahaya yang menerangi dari gelapnya alam kubur. Doa-doanya menghantar kepulangan orang tuanya pada Allah dalam husnul khatimah, rintihan dan munajatnya menjadi benteng yang kukuh sebagai penghalang dari azab dan siksa kubur. Doa yang tiada terputus mengalir dari ketulusan dan keheningan hati agar orang tuanya dalam kasih sayang Allah.
Demikian ulasan lengkap yang bisa kami berikan mengenai azab siksa alam kubur untuk para pendosa. Segeralah bertaubat sebelum terlambat, merupakan siksaan sangat pedih saat hari pertama masuk dalam liang lahat. Sebelum semuanya terlambat, marilah kita semua bertaubat nasuha dan memanjatkan ampun pada Sang Pencipta selama kita masih diberikan kesempatan. Akan tetapi, berjanjilah juga untuk tidak mengulangi kembali dosa kecil maupun dosa besar tersebut dan semoga kita semua tidak masuk dalam golongan yang demikian. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan remehkan dosa kecil maupun dosa besar, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa sabda dan hadisnya. Mudah-mudahan dengan gambaran tersebut dapat kita ambil pelajaran dan hikmah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah agar mendapat syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. Semoga insya Allah selamat dari godaan iblis dan syaitan untuk berbuat dosa, selalu berdoa selamat dunia dan akhirat. Amin. Sekian dan terima kasih telah menyimak dan menonton dari gambaran dan kisah ini. Semoga dibuka pintu taubat dan segeralah bertaubat sebelum terlambat. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.